Halo, eh, selamat malam teman-teman IRG Roster. Sebenarnya acara review mesin ini tadi jam 4 ya, jam 4.30. Saya kondisinya lagi kurang enak badan, jadi mundur agak malam. Secara rutin kita akan review beberapa mesin buatan Indonesia yang kualitasnya udah bisa disejajarkan dengan produk-produk buatan luar ya, dari kualitas bahan, terus juga dari sisi pengoperasian, dan yang paling utama masalah keamanan. Safety-nya juga udah cukup baik. Jadi kita mohon maaf kalau misalnya mesin yang belum mengedepankan masalah keamanan, kita belum bisa review karena masalah keamanan ini jadi masalah yang utama buat kita, khususnya para roster. Kita pengen usaha kita lancar, dan kalau keamanannya diabaikan jadi nggak sebanding untung tapi nggak aman. Ini jadi percuma mau cuan berapa tapi kitanya nggak selamat gitu ya. Aspek keamanan ini jadi poin utama untuk mesin-mesin yang kita akan review. Jadi kedepannya juga bukan cuma 1-2 merek mesin, tapi semua merek mesin yang beredar di Indonesia. Dan dalam review ini sebisa mungkin kita hanya mengupas feature dan kelebihannya aja. Kalau masalah kekurangannya kita nggak mention. Maksudnya kekurangan pasti ada, bahkan mobil sekelas Tesla pun masih ada kekurangan ya kalau kita mau gali. Tapi bukan di situ, kita pengennya kalau bisa bagaimana mengapresiasi teman-teman yang sudah membuat mesin brand lokal supaya lebih semangat dan lebih konsisten dalam memperbaiki kualitas. Nor sendiri ini sudah cukup lama ada di Indonesia dan makin bagus aja makin kesini. Terakhir yang kita mau review sekarang, kalau misalnya mau dilihat di websitenya, itu ada di norcoffeeroaster.com. Di situ lengkap spesifikasi mesinnya. Yang kita akan ulas khusus minggu ini spesifik di seri A3 Prime. Nggak tahu gimana mereka spellingnya, A3 Prime atau A3 Prime. Ini mesin kelas 3 kilo dan paling banyak ya diminati. Jadi untuk kelas 3 kilo ini sangat fleksibel kapasitasnya untuk skala shop roaster, untuk cafe, untuk di koperasi tani. 3 kilo ini bisa mencukupi untuk produksi skala besar atau menengah ya. Produk 3 kilo ini udah dilengkapi dengan digital thermocontroller, kemudian materialnya juga sudah dibalut dengan warna gold, kombinasi gold dan hitam. Ini membuat mesinnya terlihat lebih eksklusif. Dan ini yang menarik nih,
Dia drum casingnya berbentuk prisma ya, berbentuk prisma, bukan sekedar bulat seperti drum tapi dibentuk seperti prisma. Ini menarik. Jadi tampilannya nggak monoton gitu-gitu aja kayak mesin drum yang drumnya bulat, luarnya casingnya juga bulat. Terus terakhirnya dibuat juga rapi, kemudian handle dan dilengkapi juga lampu. Terus hoppernya cukup besar dan cukup rapi pembuatannya. Khusus di minggu ini kita akan bahas mengenai improvement NOR di sistem elektroniknya. Di sistem elektroniknya untuk yang A3 Prime ini kelas 3 kilo, dia sudah melengkapi dengan LCD capacitive touch 10 in. Jadi dia bisa touchscreen dan mengontrol melalui satu layar komputer yang layar sentuh ya. Dan sudah bisa diintegrasikan dengan aplikasi Artisan. Artisan ini bukan dijual ya. Artisan ini project open source, yang artinya siapa aja boleh download dan gratis. Siapa aja boleh lihat kodenya, dibuka secara umum. Kalau yang udah paham konsep open source, ini untuk mengimbangi software proprietary. Proprietary maksudnya yang kita mesti beli dulu baru bisa coba. Artisan ini bisa di-download, bebas dicoba, nggak ada bayaran, kecuali kalau emang kita merasa diuntungkan menggunakan software itu, kita paling menambahkan donasi untuk developernya biar supaya development softwarenya bisa terus berjalan. Nah, A3 Prime ini dijual kosongan, cuma dikasih tahu cara installnya mungkin, atau nanti bisa minta diinstalkan Artisannya. Nggak cuma Artisan, dia sebenarnya bisa digunakan juga untuk software lain seperti Cropster atau Roastmaster mungkin. Jadi karena dia sudah include di dalam situ, dia bisa menggunakan software logger apa aja. Oke, lanjut lagi ke mengenai spesifikasinya di sini. Spesifikasi A3 Prime ini dengan kapasitas drum 3 kilo per batch. Minimalnya dia bisa sangrai 500 gram. Setengah kilo dia masih bisa baca sensornya, dan maksimal 3,5 kilogram. Dengan drum speed yang adjustable, jadi bisa kita atur drum speednya. Dia juga menggunakan automatic switch on, jadi waktu pemanasan, dan switch off when cooling. Ini safety feature juga nih. Jadi bisa shutdown sendiri dia. Kalau nggak salah di sini udah ada auto coolingnya. Jadi kalau kita udah selesai, kita tinggal kecilkan, nanti dia nggak langsung mati tapi cooling down dulu. Ini penting untuk mesin-mesin roasting yang belum punya kontrol ini. Biasanya kita tunggu dulu sampai mesinnya dingin baru dimatikan. Kalau dia kita matikan, dia akan ada waktu tunggunya untuk cooling down sendiri sambil berjalan. Ini teknologi yang udah diterapkan sama NOR Coffee Roaster. Kemudian dari heat source-nya, dia menggunakan bahan bakar gas. Heating sistemnya indirect, jadi dengan menggunakan burner semi infrared gas burner. Keuntungannya di infrared gas burner ini, kalau kita perhatikan
banyak sekarang mesin menggunakan infrared gas burner. Tujuannya apa? Infrared gas burner ini diklaim sebagai burner yang paling hemat. Jadi penggunaan gas dan energinya itu lebih maksimal per kilogram bahan bakarnya, jauh lebih bagus untuk energi panasnya. Semi infrared gas burner ini banyak disalahartikan juga. Orang nyangkanya oh berarti pembakarannya nggak pakai api. Sebenarnya kalau semi infrared gas burner ini tujuannya cuma menghemat bahan bakar aja, tapi bukan berarti pembakaran kopinya atau pematangan kopinya menggunakan infrared. Ini beda. Jadi kalau misalnya kebayang itu konsep infrarednya CROV, nggak sebanding. Jadi CROV itu emang direct infrared burner. Jadi si cahaya infrarednya ini mengenai green bean dan membuat bean panas. Karena infrarednya di dalam drum kalau CROV. Kalau drum semi infrared ini di luar, sedangkan drumnya solid. Jadi sebenarnya infrared ini memanaskan drum, bukan memanaskan secara direct green bean, tapi dampak yang didapatkan dari infrared burner, penggunaan bahan bakar jauh lebih hemat. Jadi nggak ada bahan bakar gas yang nggak terbakar di situ. Kalau penggunaan konvensional burner kemungkinan ada gas yang lolos dan nggak kebakar, tapi kalau infrared burner hampir semua gas terbakar di permukaan keramik dan menjadikan panas. Ini sangat efektif. Jadi kalau misalnya dibilang hemat, ini jauh lebih hemat dibandingkan yang konvensional jet burner. Kemudian kontrol panel udah ya tadi, pakai touchscreen PLC HMI. Jadi udah menggunakan industrial standar dengan kapasitif touchscreen 10 in. Kemudian dia juga ada burner control digital electric burner power. Jadi dia besar kecilnya api ini bisa diatur. Airflow juga bisa diatur secara elektronik. Jadi kalau misalnya nanti misalnya yang udah terbiasa dengan artisan, kita bisa tambahkan satu slider atau kita mainkan di PID. Ini sudah memungkinkan. PID itu mengatur panas, drum temperatur sesuai dengan preset yang kita inginkan. Jadi sekali setting di awal, dia akan mengikuti setting yang kita mau. Kita sebutnya set value ya kalau di artisan. Preheating 12 menit, roasting time antara 8 sampai 12 menit. Cooling time, ini performance-nya cooling bean antara 3 menit. Dengan roasting time 8 sampai 12 menit ini kita bisa lihat kandungan powernya, burner di powernya ini sangat mencukupi nih. Kita bisa main slow roast atau mau main fast roast. Kalau apinya cukup akan lebih enak. Kemudian cooling bean ada, agitator ada, ini udah termasuk dalam paketnya. Airflow cyclone, centrifugal blower, automatic switch on when heating and switch off when cooling. Nah ini dia dibikin switchnya otomatis juga nih. Ini juga bagus, jadi nggak terlalu merepotkan operator. Roast drum solid stainless steel 304 dengan ketebalan 7 mili food grade.
Oke, ini yang feature yang mau ditampilkan oleh Knorr. Jadi mereka menggunakan stainless 304 food grade dengan tebal 7 mili. Ini saya anggap satu feature yang bagus karena stainless memiliki daya tahan terhadap korosi yang sangat-sangat bagus. Jadi kalau misalnya punya mesin drumnya stainless, ini sebenarnya yang disarankan untuk di food industry ya. Di food industry disarankan semuanya menggunakan stainless atau bahan yang food grade. Stainless 304 sebenarnya standar ya, masih ada yang lebih bagus lagi 316 tapi harganya lebih mahal. Yang unggul dari bahan stainless ini adalah makanan tidak terkontaminasi dengan karat yang dihasilkan oleh metal. Biasanya kalau misalnya cast iron lama nggak digunakan, dia akan muncul karat di situ. Ada rust yang akhirnya nanti akan mengkontaminasi bahan makanan. Kalau pakai stainless enggak. Ini feature yang ditampilkan sama A3 dan ini jadi opsi yang menarik kalau misalnya memang kita mau concern di contamination controlnya. Jadi kita pengennya material makanan kita nggak terkontaminasi dengan yang lain. Cuma ini yang saya bilang feature yang diunggulkan. Sebenarnya pilihan aja sih. Kalau misalnya ada yang bilang, oh cast iron lebih bagus. Feature cast iron ini ada keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh stainless. Contoh, cast iron tidak mudah memuai. Ini jelas. Kemudian cast iron untuk heat transfernya jauh lebih merata. Ini bagus. Jadi kita mau concernnya kemana nih? Mau yang food contamination, food grade class, atau kita mau kualitas penyangrai yang bagus? Ini pilihan aja. Kalau misalnya kita nyangrai jarang-jarang, sebulan sekali kadang-kadang nggak ada job, nggak ada nyangrai, kebanyakan nganggur mesinnya, mendingan ambil stainless saja. Karena kalau misalnya yang cast iron, kalau bisa dia running terus, makin banyak running dia nggak sempat teroksidasi dan nggak sempat terjadi karat di dalam situ, tapi hasilnya bagus. Kalau kita yakin continuous operationnya, bisa pilih yang cast iron. Cast iron ini kalau misalnya kita bandingkan dari kualitasnya, kita jarang nemuin yang namanya scorching atau tipping. Karena apa? Panasnya disebarkan secara merata dan pemuaian nggak terlalu tinggi di metal cast iron. Masalahnya kalau misalnya mau pesan A3 prime, tadi saya udah konfirmasi ke Mas Ahmad, kalau mau pesan yang E prime tapi dengan cast iron bisa, tapi ada penambahan, harganya lebih mahal. Kembali ini preferensi masing-masing ya, saya nggak bisa bilang ini lebih bagus, ini lebih bagus, tapi masing-masing ada kekurangan, ada kelebihannya sendiri. Tinggal pintar-pintarnya mau pilih yang mana dan karakteristik operasinya seperti apa, disesuaikan aja dengan karakteristik operasinya. Dan yang terakhir, saya nggak bisa review lama-lama, feature logging control, slide power burner, slide damper, alarm, PID control. Ini sekarang udah diupdate berita terbarunya. Jadi sekarang siapa aja yang download Artisan itu ada setting predefined setting namanya, predefined setting untuk mesin A3 prime.
Ini udah dipropos ke Marco untuk dimasukkan ke dalam Artisan. Jadi nggak perlu settingnya gimana nih kalau saya download Artisan. Download aja Artisannya. Nanti pilih mesin, kemudian pilih A3 Prime. Nanti ada pilihannya di situ. A3 Prime, udah selesai. Karena settingnya udah disesuaikan dengan untuk A3 Prime. Kayak misalnya saya beli Probat, terus download Artisan. Saya pilih mesin, Probat berapa yang saya beli, kemudian saya klik, selesai. Settingnya udah kepasang di situ untuk Probat yang saya beli, yang saya baru beli ini. Jadi nggak perlu disetting satu ini komunikasinya kemana. Yang kayak gitu yang udah terbiasa mungkin gampang, tapi kalau yang belum terbiasa ini akan jadi hal yang ribet dan kemungkinan salah setting. Tapi kalau menggunakan predefined setting, secara default untuk koneksi dan operasi udah ada settingnya langsung di Artisan. Tahun ini NOR sudah include ke dalam Artisan. Jadi kalau misal download Artisan udah ada setting untuk A3 Prime. Satu lagi update yang terbaru dari NOR nih. Ini kemarin juga udah obrol-obrolan juga sama sama foundernya. Jadi untuk device TC4 mereka nggak lanjut produksi karena TC4 itu sifatnya sama dengan Artisan, open source. TC4 itu device controller. Dulu pernah saya buatkan tutorialnya di YouTube bagaimana cara membuat device thermocontroller di YouTube ya. Sebenarnya ini yang gerakan open source ini dia kalau bisa gimana caranya orang bikin sendiri, nggak perlu beli, atau dibeli bahan terus bikin sendiri. Jadi ini menghindari atau memberikan opsi lain ya, opsi lain selain beli jadi kita bisa bikin sendiri gitu. Dibuatlah TC4-nya ini open source. Jadi print boardnya kalau nggak salah juga dibebasin. Cuma masalahnya ini nggak boleh dijual. Bukan nggak boleh dijual sih sebenarnya ya. Kalau kita bikin boleh sih 1-2, cuma kalau dijual paket ke dalam satu brand produk ini nggak boleh kayaknya. Kita jual TC4 dalam satu brand produk misalnya NOR ini nggak, kayaknya melanggar open source juga. Tapi kalau kita bikin terus jual sebagai TC4 mestinya sih nggak ada masalah. Ya uang bantu, uang oprek lah, atau saya bilangnya uang malas. Udah kita buatin tutorial masih ada orang yang emang nggak bisa, emang benar-benar nggak bisa bikin. Jadi dia ya cenderung beli aja deh saya, padahal udah dikasih tahu cara bikinnya. Nah ini saya anggapnya uang malas. Jadi kalau misalnya saya bikinin ya bayar uang malasnya lah. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma kalau dipaket dengan mesin kayaknya masih ada ketentuan, nggak boleh ngejual paket dengan satu unit lain. Kayak Artisan nggak boleh dijual bersamaan dengan satu mesin. Ini melanggar license GPL 3. Jadi semua mesin harus, biarpun dia support Artisan, dia harus jual kosongan. Oke, sedikit mengenai license GPL juga. Nah, device yang digunakan sekarang oleh NOR karena dia tidak menggunakan TC4, dia membuatkan device thermocontrollernya menggunakan Modbus. Nah, Modbus ini channel atau protokol yang standarnya sudah industrial. Keuntungannya menggunakan Modbus, dia bisa resume. Kalau Mas Ahmad bilangnya resume, kalau saya bilang pooling ini sebenarnya. Jadi sinyal yang dia terima ini atau yang device baca, dia akan dipooling dulu. Jadi kalau misalnya ada koneksi putus, dia misalnya koneksi putus di 95 derajat naik, terus putus komunikasi dari device ke Artisan. Begitu nanti nyambung lagi, misalnya ada intermittent, ada kabel intermittent, begitu nanti dia nyambung lagi, dia nggak langsung di 102 karena yang tadi hilang, nggak. Kalau Modbus dia akan tetap nyimpan, dia urutin lagi dari 93 tadi hilangnya di berapa, ditambahin lagi tuh.
Jadi opsi pooling ini membuat sinyal atau pembacaan data jauh lebih stabil dibandingkan serial. Kalau serial ya putus hilang kalau pakai serial. TC4 kalau misalnya dia koneksinya dari device controller ke komputer loss, misalnya USB-nya goyang atau gimana, pembacanya hilang. Dia akan membaca lagi sesuai terakhir ya kondisi saya segini nih. Tapi kalau Modbus dia bisa resume. Itu keuntungannya menggunakan Modbus dibandingkan serial. Dan ini masnya udah available tahun ini ya, jadi tinggal bisa pesan langsung di websitenya norcoffeeroaster.com atau cek IG-nya di norcoffeeroaster. Paket yang didapat untuk pembelian K3 Prime ini yang termasuk dalam paket adalah 1 unit mesin, 1 dryer, regulator gas, hopper, chaff collector, dust collectornya ya, handle emergency blackout, pemutar drum waktu mati lampu, jadi kalau misalnya ada mati lampu drumnya bisa diputar manual, 1 set kabel USB untuk data log gratisan, 1 set kabel AC power, manual booknya nanti saya share coba di grup Facebook ya, buat jadi library-nya IRG lah, buat jadi library-nya IRG. Manual book, buku panduan, kemudian kartu garansi, aluminium flexible ducting 5 in sepanjang 10 meter ini untuk exhaust. Kemudian nanti ada ininya juga, selain manual book tadi saya udah download, saya lagi usul ke Nor untuk buatkan satu buku panduan safety atau satu section di manualnya untuk ngebahas safety. Jadi di depan paling ujung dari manual mestinya manual ini membahas safety-nya dulu, seperti hati-hati terhadap panas, hati-hati terhadap benda berputar, sudut tajam, terus bahaya listrik. Ini harus ditaruh di atas mestinya dari manual. Moga-moga udah bisa di improve dalam minggu ini. Oke, sekian dulu review saya untuk mesin Nor Coffee Roaster. Moga-moga informasi ini bisa membantu kawan-kawan untuk menentukan pemilihan mesin yang cocok untuk roasterinya masing-masing. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu nanti minggu depan untuk review mesin yang selanjutnya. Oh ya, minggu depan kita akan bahas mesin Berto yang 3 kilo, sama kelas 3 kilo juga. Kita akan membahas mesin Berto dan feature-featurenya. Oke. Nah, ini Om Marcel udah datang nih. Om Marcel kebagian besok, minggu depan mungkin ya. Sayanya udah agak-agak exhausted juga nih habis event. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman roster.